Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Puspitasari dengan NIM 225076794. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai panduan observasi profiling peserta didik. Untuk mengobservasi, kita harus mengenali karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik adalah totalitas kemampuan dan perilaku yang ada pada pribadi mereka sebagai hasil dari interaksi antara pembawaan dengan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitasnya dalam mewujudkan harapan dan meraih cita-cita. Dalam pembahasan kali ini, untuk mengenali karakteristik peserta didik, yang pertama kita harus mengenali perkembangan fisiologi. Yang kedua, perkembangan psikologis, meliputi kognitif, emosi, psikososial, dan moral. Yang ketiga, motivasi belajar, meliputi etnik dan kultural, status sosial, dan gaya belajar. Untuk mengobservasi peserta didik, kita harus mengawali dengan mengenal identitas peserta didik. Dapat diawali dengan nama, usia, tempat tanggal lahir, alamat rumah, dan juga hobi. Untuk selanjutnya, untuk mengenali perkembangan fisiologis, di kelas 4 sekitar usia 10-11 tahun, kita dapat memberikan sebuah pernyataan-pernyataan yang diberikan skala Richard dari 1 sampai dengan 4. Yang pertama, untuk perkembangan fisiologis, menanyakan mengenai kebersihan gigi, kebersihan kuku, tinggi dan berat badan, kerapihan rambut, keterampilan menggunakan tangan kanan dan kiri, menggunakan alat tulis dengan benar, memiliki kemampuan penglihatan yang baik, serta memiliki kemampuan pendengaran yang baik. Selanjutnya, perkembangan psikologis, meliputi kognitif. Untuk pernyataannya, yaitu siswa aktif bertanya dalam pembelajaran, kemudian siswa menjawab refleksi dan persepsi pembelajaran, siswa menyimpulkan materi pembelajaran, siswa mampu mendemonstrasikan tugas di depan kelas, siswa mampu berhitung dengan baik, siswa mampu membaca dan menulis dengan baik, siswa mampu berpikir kritis, siswa mampu mengembangkan ide dan kreativitasnya. Untuk selanjutnya, perkembangan psikologis dilihat dari sisi emosi. Untuk butir pernyataannya meliputi peserta didik mampu menunjukkan rasa percaya diri, peserta didik mampu berinteraksi dengan baik bersama teman sejawat, peserta didik mampu mengendalikan amarahnya, peserta didik tidak mudah putus asa, peserta didik meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan, peserta didik menghargai diri sendiri dan orang sekitarnya. Selanjutnya, dilihat dari psikososial. Untuk butir pernyataannya, peserta didik mampu bekerja sama dengan kelompok, peserta didik mampu bersosialisasi dengan warga sekolah, peserta didik mampu mengemukakan pendapat dalam forum diskusi. Selanjutnya, dilihat dari moral. Peserta didik patuh dan hormat kepada guru, peserta didik mampu menghargai pendapat teman sejawat, peserta didik tidak mengganggu teman sejawat saat proses pembelajaran, peserta didik tidak berkata kotor, kasar, ataupun takabur, peserta didik mentaati peraturan di sekolah dengan baik. Selanjutnya, mengenai motivasi belajar. Untuk butir pernyataannya, peserta didik mampu hadir tepat waktu, peserta didik menunjukkan minat terhadap materi pembelajaran, peserta didik tidak mudah putus asa dalam mengerjakan sesuatu, peserta didik antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, peserta didik bersemangat mengerjakan tugas kelompok dan individu. Selanjutnya, dilihat dari etnik dan kultural. Peserta didik tidak saling menghargai peserta didik saling menghargai antar keberagaman etnik, budaya, dan agama antar teman sejawat. Peserta didik mampu bekerja sama di dalam tim yang memiliki keberagaman etnis. Selanjutnya, dilihat dari status sosial, apakah peserta didik tidak membeda-bedakan temannya. Untuk cara pengisiannya, dalam lembar observasi tersebut dapat langsung di-checklist apakah mendapatkan poin 1, 2, 3, atau 4. Sekian panduan observasi mengenai profiling peserta didik. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.